Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan kitab Minhajul Abidin, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Yaitu kita mulai dari bab yang pertama tentang ilmu dan ma'rifat. Kami awali pembahasan ini dengan berdoa, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepadamu, yaitu kepada kita semua, wahai para pencari keselamatan dan ibadah. Hendaknya yang pertama harus engkau miliki dalam tahapan perjalanan ini adalah ilmu, yang dilanjutkan dengan mengamalkannya melalui rangkaian ibadah. Sebab itu merupakan pokok dan poros dari segala sesuatu. Jadi, hendaknya kita harus memiliki ilmu, yang mana ilmu itu harus kita amalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amali kas-sajari bila samari. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu dan ibadah itu sangat pokok. Karena tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk ibadah. Dan kita beribadah harus dengan ilmu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang bukan dari kami, maksudnya mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, Al-Quran dan Sunnah, maka amalnya ditolak. Karena dengan sebab keduanya terjadilah apa yang engkau baca dan engkau dengar, baik berupa tulisan, pengajaran oleh para guru, nasihat-nasihat oleh para juru nasihat, maupun penelitian oleh para peneliti. Bahkan lantaran keduanya pula, kitab-kitab suci telah diturunkan kepada para rasul, dan diciptakan langit serta bumi berikut segala apa yang ada di antara keduanya. Coba renungkan ayat Al-Quran berikut ini. Allah SWT berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'as samawati wa minal ard mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku kepada keduanya, agar kalian mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 12.
Ayat ini cukup sebagai dalil atas kemuliaan ilmu, lebih-lebih tentang ilmu tauhid. Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, jin maupun manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini merupakan dalil atas kemuliaan ibadah, serta keharusan menghadapkan diri hanya kepadanya sebagai tujuan hidup manusia di bumi ini. Jadi, diagungkannya kedua perkara tersebut, yaitu ilmu dan ibadah, adalah karena keduanya merupakan tujuan diciptakannya dunia dan akhirat. Maka, seorang hamba sepatutnya tidak lagi menyibukkan diri kecuali dengan kedua hal tersebut. Dan tidak bercapai-capai, maksud tidak bercapek-capek, kecuali untuk kedua hal itu, serta tidak berkonsentrasi kecuali kepada keduanya. Dan ketahuilah bahwa perkara-perkara selain keduanya adalah menipu. Jadi tidak ada kebaikan di dalamnya, hanya senda gurau dan tak ada hasilnya. Jadi selain perkara ilmu dan ibadah adalah tipuan belaka. Maka seorang mukmin, seorang muslim hendaknya fokus untuk mencari ilmu dan beribadah. Begitu. Ilmu sendiri lebih utama kedudukannya dari ibadah. Sebagaimana pernah Nabi SAW bersabda, Inna fatlal alim alal abid kafatli ala adna rajulin min ummati. Sesungguhnya keutamaan seorang alim terhadap seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan diriku, yaitu Nabi SAW terhadap orang yang paling rendah kedudukannya dari umatku. Beliau juga pernah bersabda, satu pandangan kepada seorang yang alim lebih aku sukai daripada beribadah 1 tahun, termasuk berpuasa dan sholat malam di dalamnya. Sabda beliau pula, Ala adulukum ala asrafi ahlil jannah, qalu bala ya Rasulullah. Qal hum ulama'u ummati. Maukah aku tunjukkan kepada kalian penghuni surga yang paling mulia? Mereka yaitu para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mereka itu adalah para ulama dari umatku. Dari hadis-hadis di atas diketahui bahwa ilmu itu pada intinya lebih mulia dari sekedar ibadah tanpa ilmu. Akan tetapi, di samping mempelajari dan mengetahui ilmu, seorang hamba harus pula melakukan ibadah. Bahkan ilmunya itu tidak akan ada artinya bila tidak diikuti dengan pelaksanaan ibadah. Sebab ilmu itu bagaikan batang sebuah pohon, sedangkan ibadah bagai buahnya. Sebuah pohon tanpa buah tak bermanfaat. Kemuliaan itu memang milik pohonnya, karena ia yang menjadi asal dari buah. Akan tetapi kita mendapat manfaat dari pohon itu dengan merasakan buahnya. Maka seorang hamba haruslah memiliki keduanya, yaitu ilmu dan
ibadah. Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadah dan taatlah beribadah tanpa lupa menuntut ilmu. Jadi, jelaslah kini bahwa seorang hamba harus memiliki ilmu dan taat beribadah sekaligus. Namun ilmu lebih utama, karena ilmu itu merupakan asal dari sebuah perbuatan dan menjadi petunjuk bagi sang ahli ibadah. Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Ilmu itu pemimpin bagi amal, dan amal adalah pengikutnya. Ada dua alasan mengapa ilmu harus engkau dahulukan daripada ibadah. Yang pertama ialah agar ibadah itu dapat dipraktekkan secara benar. Untuk itu seorang ahli ibadah wajib memiliki pengetahuan yang cukup tentang zat yang harus mereka sembah. Baru kemudian menyembahnya. Apa jadinya bila engkau menyembah sesuatu yang tidak engkau ketahui nama dan sifat-sifat zatnya? Juga apa-apa yang wajib baginya dan yang mustahil atasnya dan sifatnya itu. Ini sangat penting sebab bisa saja seseorang mengitikadkan sesuatu yang tidak layak padanya. Jika itu terjadi, maka ibadahmu menjadi sia-sia. Kami telah menjelaskan bahaya besar ini pada penjelasan tentang su'ul khatimah dalam kitab Al-Khawb, bagian dari kitab Ihya Ulumuddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pembacaan kitab Minhajul Abidin. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.